Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Masih tetap semangat ya belajarnya? Ya, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita akan belajar KD 3.7 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Di sekitar kita, banyak pekerjaan yang memanfaatkan alam. Salah satu contohnya adalah seorang petani. Petani menggunakan tanah sebagai ia bercocok tanam. Akan tetapi, dalam bercocok tanam, petani juga harus memperhatikan keseimbangan alam. Nah, berikut adalah perbedaan petani tradisional dan modern. Pada zaman dahulu, petani masih menggunakan alat tradisional dalam mengolah sawahnya. Seperti pada gambar, kalau petani tradisional itu membajak sawahnya dengan kerbau, ya. Nah, alat tradisional itu sangat ramah lingkungan terhadap alam. Sedangkan sekarang petani menggunakan alat-alat modern untuk mempercepat proses kerjanya. Seperti petani menggunakan traktor untuk membajak sawah. Padahal alat-alat modern tersebut kadang tidak ramah terhadap alam. Selain petani, salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Tetapi, masih ada nelayan yang menggunakan peralatan tradisional. Nah, nelayan yang menggunakan teknologi sudah memakai kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS, Global Positioning System. Nah, ini untuk melacak keberadaan ikan. Penggunaan teknologi dalam mencari ikan, perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menangkap ikannya menggunakan perahu layar, lalu menggunakan peralatan tangkap sederhana. Sedangkan nelayan modern menangkap ikannya dengan menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, dan memanfaatkan gelombang suara sonar. Nah, adapun persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern adalah sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Ya, saat ini kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga, seperti tidak menangkap ikan secara besar-besaran, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, tidak menggunakan pukat harimau, dan memperhitungkan daur hidup ikan. Nah, berikut adalah beberapa cara agar lingkungan dan persediaan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati dapat tetap lestari. Yang pertama, pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh sembarangan. Lalu, berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali seperti keadaan lingkungan sebelum pengambilan sumber daya alam. Selanjutnya, menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam
tersebut tetap lestari. Ya, berikut adalah contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang pertama, menghemat air saat mencuci, menghemat listrik dengan cara mematikan lampu yang tidak diperlukan, menghemat saat menggunakan kertas, menghemat bahan bakar, yaitu dengan menggunakan sepeda jika jaraknya dekat. Yang selanjutnya adalah melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Ya, salah satu kegiatan penghematan sumber daya alam adalah menghemat penggunaan kertas. Kertas termasuk barang yang sering kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pelajar, kalian juga pasti menggunakan kertas seperti untuk buku tulis, buku bacaan, dan buku pelajaran. Kertas yang biasa kita lihat terbuat dari kayu atau lebih tepatnya dari serat kayu. Sebelum menjadi kertas, kayu tersebut melalui proses panjang di pabrik kertas. Nah, berikut adalah proses pembuatan kertas. Yang pertama, kayu dikupas dan dipotong hingga bagian kecil. Selanjutnya, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi pulp atau bubur kertas. Selanjutnya, pulp dicampur dengan bahan pemutih. Lalu, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Selanjutnya, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Lalu, kertas digilas hingga membentuk lembaran. Kertas yang sudah digulung akan digunakan sebagai bahan pembuat buku. Nah, ini adalah proses pembuatan kertas. Tahukah kalian bahwa sikap hemat adalah sikap terpuji seorang muslim? Ya, Allah sangat menyukai perilaku menghemat. Allah tidak menyukai perilaku boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Salah satu contoh sikap boros yang tidak disukai Allah adalah memubazirkan makanan, membuang-buang kertas, berwudu dengan air yang berlebihan, dan menggunakan listrik secara boros. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.